Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Atau sungguh amat baik, itulah kabar kita. Nah, pesan pastoral kali ini saya berikan tema iman mengalahkan rasa takut. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini membuat ketakutan secara massal. Ketakutan apa saja? Takut akan kematian, takut akan resesi ekonomi dan keuangan, takut akan resesi sosial, takut akan resesi ketahanan, dan lain sebagainya. Nah, dampak daripada pandemi COVID-19 ini sering kita dengar istilah VUCA, yaitu volatile, uncertain, complex, ambiguous. Itu dampaknya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan supaya rasa takut itu hilang dalam kehidupan kita? Tadi temanya adalah iman yang mengalahkan rasa takut. Artinya kita harus menumbuhkan iman kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 3 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan itu artinya bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Dan kita mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Nah, ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang beriman tidak tergantung kepada pengertiannya sendiri. Orang beriman adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pilih apa yang kita dengar dan lihat. Sekarang ini banyak pilihan yang kita dengar dan kita lihat. Ada yang sifatnya hoax, ada yang benar, Bapak Ibu. Nah, sebab itu mari kita pilih-pilih apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Filipi 4 ayat 8-9 berkata, apa yang harus kita dengar dan apa yang kita lihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya, semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Agar iman kita tetap bertumbuh dan mampu mengalahkan rasa takut, maka kita harus memilih apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, dan apa yang kita pelajari. Jadi hati-hati pada waktu kita mendengar, melihat, dan mempelajari sesuatu. Ya, kalau tidak membangun, lupakan itu. Jadi intinya, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pelajari, yang membangun iman kita. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jadikan Tuhan gembala kita. Dalam Mazmur 23 ayat 1-6, Bapak Ibu boleh baca di situ. Apa yang dikatakan di situ? Kalau kita jadikan Tuhan itu gembala kita tidak akan berkekurangan, mengalami damai sejahtera. Tuhan akan menolong kita dari keadaan yang berbahaya. Tuhan akan mengurapi kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Dan kita tetap diam di dalam rumah Tuhan. Artinya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Yang keempat yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya iman kita itu mampu untuk mengalahkan daripada rasa takut itu. Yakin bahwa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Di dalam Yesaya 40 ayat 28-31 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Jadi kalau Tuhan masih bekerja sampai hari ini untuk kehidupan kita, pertanyaannya adalah, mengapa kita mesti takut?
Sebab itu, untuk mengalahkan rasa takut di dalam diri kita, maka kita harus menumbuhkan iman itu. Menumbuhkan iman bukan berarti kitanya yang mampu menumbuhkan iman, tapi Tuhan yang menumbuhkan melalui cara-cara yang tadi saya sudah ungkapkan seperti itu. Dan yang kelima adalah Tuhan berjanji memberi kemenangan kepada kita. Dalam Mazmur 18 ayat 31 sampai 41, 2 Tawarik 30 ayat 18 sampai 20, Tuhan itu berjanji memberi kemenangan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak berjanji untuk melalukan masalah, problem, pergumulan hidup kita. Tapi Tuhan berjanji memberi kemenangan kepada kita. Tetap semangat, tetap antusias, biarlah iman kita terus bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itulah yang akan mengalahkan rasa takut. Tuhan memberkati kita semuanya.